Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Inilah Buletin Jatim untuk edisi hari ini yang merangkum berita dari berbagai daerah dan disiarkan di LPPL Jawa Timur bersama saya, Lydia Murniati. Segera kita simak informasi yang pertama. Gelar konferensi pers Bupati Ngawi nyatakan PDP 15 sembuh dari COVID-19. Selengkapnya bersama Renata Surya, Suara Ngawi. Pasien positif COVID-19 asal Kecamatan Walikukun atau PDP 15 sembuh. Ini dinyatakan oleh Bupati Ngawi dalam siaran persnya yang didampingi oleh Wakil Bupati Ngawi, Sekretaris Daerah Ngawi, Kepala Dinas Kesehatan Ngawi, serta Kepala Dinas Kominfo Ngawi di ruang data Pendopo Widyagraha Kabupaten Ngawi. Dan tanggal 28 April diambil swab lagi yang keempat. Nah, muncullah hasil pada tanggal 30. Ya. Tanggal 30 April ini tanggal 30 itu hasil dan diumumkan. Tanggal 3 Mei 2020 dari Rumah Sakit Mawardi melalui Puskesmas di Ngawi bahwa pasien atau PDP 15 dinyatakan di swab ketiga dan keempat negatif. Maka pada saat sekarang PDP 15 sudah ada di rumah. Ya, sudah ada di rumah dan harus menjalani isolasi mandiri di rumah selama 7 hari ke depan. Jadi saat ini sebenarnya sudah tidak ada pasien PDP yang positif swabnya. Selain itu, Bupati Ngawi juga menyampaikan akan kembali melakukan rapid test terhadap 224 santri yang pulang dari Temboro. Sebelumnya ada 235 santri yang dilakukan rapid test, 11 diantaranya menunjukkan hasil reaktif dan 224 lainnya non-reaktif. Klaster Temboro rata-rata orang tanpa gejala atau OTG dan usianya juga masih muda. Pada akhir siaran persnya, Bupati Ngawi berpesan agar selalu waspada dan menerapkan perilaku hidup sehat, cuci tangan dengan sabun pada air mengalir, serta memakai masker. Renata Surya, Suara Ngawi. Aida Aminia dari Pradya Suara Tuban mengabarkan 2 bus pengangkut pemudik tujuan Madura diminta putar balik. 2 bus antar kota antar provinsi AKAP pengangkut pemudik yang hendak masuk Jawa Timur dengan tujuan Madura terpaksa putar balik arah Jawa Tengah setelah terjaring di checkpoint Operasi Ketupat Semeru 2020 Polres Tuban. Kasat Lantas Polres Tuban AKP Argo Budi Sarwono mengatakan, aturan pencegahan mudik diterapkan dalam Operasi Ketupat Semeru 2020. Hal ini demi memutus mata rantai penyebaran virus corona dan keselamatan bersama perihal pandemi COVID-19. Pemerintah kan sudah menegaskan bahwasannya kendaraan umum, bus, akap, itu kan sudah berhenti beroperasi ya Mas ya. Itu kan sudah banyak pemberitaan juga terhitung mulai tanggal 24 atau 25 itu. Terus yang bandara juga sudah nggak terbang, lalu kapal laut juga sudah tidak berangkat juga. Kereta juga. Bis juga yang di terminal yang akap juga sudah tidak berangkat. Argo menambahkan jika ada beberapa titik posko didirikan mulai di perbatasan Tuban-Rembang, Tuban-Bojonegoro-Lamongan, termasuk posko tambahan baru di jalur alternatif Jatirogo-Rembang tersebut. Aida Aminia, Pradya Suara Tuban untuk Buletin Jawa Timur. Billy Patopoy, Suara Sidoarjo mengabarkan Dinas Kesehatan konfirmasi 1 orang pedagang pasar larangan terpapar COVID-19. Setelah sebelumnya terdapat 2 orang pedagang di Pasar Krian yang dipastikan terpapar COVID-19, saat ini giliran Pasar Larangan Sidoarjo ditemukan 1 orang pedagang yang berstatus positif juga. Hal ini dikonfirmasi oleh Dr. Atoila, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Sidoarjo saat ditemui pada Rabu 6 Mei. Dinas Kesehatan saat ini sudah melakukan tracing kepada keluarga pasien dan lingkungan sekitarnya. Kalau yang untuk di Pasar Larangan itu ada salah satu pedagang memang yang sudah terkonfirmasi positif COVID-19 berdasarkan pemeriksaan PCR atau swab sudah.
Jadi untuk kelanjutannya sehingga kami dari Dinas Kesehatan sesuai protap yang ada harus melakukan tracing dan rapid di sekitar atau istilahnya tetangga-tetangganya dari pedagang tersebut dan sedang kita lakukan hari ini pagi ini. Terkait operasional pasar larangan setelah ditemukan 1 orang positif COVID-19, nantinya akan dilakukan peninjauan setelah hasil tracing sudah diketahui. Demikian saya Billy Patopoy, Suara Sidoarjo. Jam operasional pasar di Lumajang mulai dibatasi, selengkapnya bersama Bobby Wijayanto, Suara Lumajang. Jam operasional pasar di Kabupaten Lumajang saat ini mulai dibatasi. Pembatasan tersebut diberlakukan untuk mengurangi kerumunan pembeli dan penjual di pasar. Hal ini demi mengantisipasi penyebaran COVID-19 di Kabupaten Lumajang. Aziz Fahru Roji, Sekretaris Dinas Perdagangan Lumajang menyampaikan, pembatasan jam operasional ini mulai diberlakukan sejak 1 Mei 2020. Dirinya mengungkapkan bahwa dengan adanya pembatasan ini, penjual dan pembeli bisa melakukan transaksi secara online sebab saat ini gerakan belanja secara online sudah terus dikencarkan dan cukup banyak pedagang yang mulai menjajakan dagangannya secara online. Aziz menjelaskan kebijakan ini akan diberlakukan hingga waktu yang belum ditentukan. Sebab hal tersebut harus melihat situasi dan perkembangan pandemi COVID-19. Bobby Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan. Pemkot Probolinggo resmi tutup pasar sapi Wono Asih. Selengkapnya bersama Stebi Julionatan, Suara Kota Probolinggo. Sebagai upaya tindak lanjut atas imbauan Wali Kota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin dalam mengantisipasi penyebaran coronavirus disease atau COVID-19, Pemkot Probolinggo secara resmi akhirnya menutup pasar sapi yang berlokasi di Jalan Kiai Syafi'i Selasa sore kemarin sampai dengan batas waktu yang belum ditentukan. Penutupan itu sendiri resmi ditutup dan diumumkan oleh Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Probolinggo Sudirman dengan didampingi Camat Wono Asih Deus Nawandi, Kepala Bidang Peternakan sekaligus pengelola Pasar Hewan Suryanto dan unsur 3 pilar kecamatan yang diwakili oleh Babinsa dan Babin Kamtipmas. Kepala Dispertahankan Sudirman menyampaikan bahwa keputusan itu diambil karena terpantau di pasar yang berlokasi di area Kelurahan Jerebeng Kidul Kecamatan Wono Asih itu masih dijumpai banyaknya pedagang dan pembeli yang tidak mematuhi aturan imbauan wali kota beberapa waktu lalu, yakni tidak menggunakan masker dan melakukan cuci tangan di wastafel yang telah disediakan di pintu masuk dan keluar pasar. Stebi Julionatan, Suara Kota Probolinggo. Ralita FM Pamekasan. Di tengah wabah COVID-19, Pemkab Pamekasan berikan BLT dan sembako kepada PKL sebanyak 1.823 orang. Selengkapnya bersama Kholik Maulidi. Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Pamekasan berikan BLT dan sembako kepada para pedagang kaki lima atau PKL sebanyak 1.823 orang sebagai bentuk kepedulian di tengah musibah yang sedang melanda di dunia saat ini, yaitu pandemi COVID-19 khususnya di Kabupaten Pamekasan. Wakil Bupati Pamekasan Rajai mengatakan, bantuan sembako ini sebagai upaya Pemkab Pamekasan dalam membantu perekonomian masyarakat sebab selama masa pandemi COVID-19, mata pencaharian PKL menjadi terhambat atau macet sehingga cukup kesulitan dalam mencari nafkah. Wabub Rajai menyampaikan, bantuan sembako yang diberikan itu berupa 15 kg beras, 2 kg telur, 2 kg gula, 2 liter minyak goreng, dan 2 bungkus garam, serta uang tunai sejumlah Rp300.000. Pada hari ini, pemerintah Kabupaten Pamekasan sebagai bentuk kepedulian kita bersama-sama, terutama Bupati Pamekasan, terhadap para ajudan semua, dengan memberikan bantuan sembako berupa 15 kg beras yang sudah diterima tadi, kemudian 2 kg telur, 2 kg gula, kemudian 2 liter minyak goreng, dan 2 bungkus garam. Rajai menghimbau bahwa saat ini pandemi COVID-19 masih belum berakhir. Diharapkan masyarakat Kabupaten Pamekasan agar selalu menjaga kesehatan, social distancing atau menjaga jarak, menghindari kerumunan dan jangan berkumpul, karena hal itu bisa menyebabkan penularan dan semakin meluasnya COVID-19. Kholik Maulidi, Ralita FM Pamekasan. Beralih ke Mahardika, Kota Blitar. Ada Kirana Nisa yang mengabarkan Satpol PP Kota Blitar gencarkan operasi di fasilitas umum, disiplinkan sosial dan physical distancing.
Pemerintah Kota Blitar melalui Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP gencar melakukan operasi di tempat publik untuk mencegah kerumunan masyarakat, mengingat pemerintah pusat sudah mengeluarkan himbauan penerapan sosial dan physical distancing untuk mencegah penyebaran virus corona. Hadi Maskun, PLT Satpol PP Kota Blitar mengatakan, sejak bulan lalu sudah rutin melakukan operasi dan sosialisasi kepada masyarakat agar lebih patuh terhadap himbauan pemerintah, utamanya masyarakat yang masih suka berkumpul di fasilitas umum, misalnya di alun-alun, sport center, taman pecut, dan lainnya. Secara langsung, jika anggota menemukan masyarakat yang berkumpul, akan dibubarkan dan diminta pulang ke rumah masing-masing. Hadi menyebut sport center menjadi tempat yang paling sering digunakan berkumpul dengan alasan berolahraga. Menurutnya tidak salah, asal tetap memperhatikan protokol pencegahan COVID-19. Pihaknya juga menyarankan agar masyarakat memilih jenis olahraga yang tidak melibatkan banyak orang atau beregu. Tidak hanya itu, Satpol PP juga intens melakukan penyisiran di kafe atau warung kopi di beberapa titik Kota Blitar. Sampai saat ini tidak ada larangan berjualan bagi pemilik kafe atau warung kopi, asal tetap memperhatikan anjuran yang ada. Penjualan diarahkan menggunakan sistem delivery order atau take away. Sedang berolahraga misalkan, itu ketika ngumpul itu kita akan himbau untuk tidak menggerombol. Olahraga sih baik, tapi harapannya tidak menggerombol. Hadi menambahkan saat ini pihaknya tengah menjalin koordinasi dengan Bakes Bangpol PBD terkait persiapan penerapan physical distancing di pasar tradisional Kota Blitar, yaitu Pasar Templek dan Pasar Hewan di Moro. Kirana Nisa, Mahardika FM. Ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan, RSUD Ngudi Waluyo Wlingi rutin mendapat rapid test dari provinsi. Selengkapnya bersama Oza Ahmad, Radio Persada FM Blitar. Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Ngudi Waluyo Wlingi, Kabupaten Blitar sudah ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan penanganan pasien COVID-19 oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur, sehingga secara rutin mendapat bantuan rapid test. Direktur RSUD Ngudi Waluyo Wlingi, Dr. Endah Woroutami mengatakan, pengambilan bantuan rapid test biasanya diambil setiap 3 pekan sekali di Gerahadi, Surabaya. Jumlah rapid test yang diterima di setiap pengambilan tidak menentu, namun rata-rata berkisar antara 100 hingga 160 rapid test. Diakuinya, sebenarnya dengan jumlah itu masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan. Namun pihaknya memastikan memaksimalkan kondisi yang ada saat ini, sehingga pencegahan penyebaran COVID-19 tetap maksimal. Kalau jumlahnya tidak mesti, karena tergantung pemberian mereka dari jatah mereka. Pernah kita terima yang pertama 100. Kemudian yang kedua 160. Nah, jadi sekitar segitu. Dr. Endah Woro menambahkan, rapid test dari provinsi diperuntukkan bagi pasien yang masuk kriteria COVID-19 serta tenaga kesehatan yang kontak dengan pasien atau yang mempunyai resiko tertular. Uzahmat, Radio Persada FM Blitar. Kiki Desilia dari Suara Madiun mengabarkan Wali Kota Madiun pastikan penyerahan sembako merata. Wali Kota Madiun Maidi pastikan penyaluran sembako di Kota Pendekar cukup merata. Hal itu seperti yang diucapkan dalam sambutannya saat menyalurkan paket sembako kepada para lansia sekota Madiun di rumah dinas Wali Kota. Nantinya 189 paket sembako yang merupakan hasil sumbangan dari Asosiasi Pengusaha Real Estate Indonesia atau REI Kota Madiun ini akan dibagikan melalui Karangurida yang ada di masing-masing kelurahan di Kota Madiun. Lebih lanjut, Wali Kota berpesan agar masyarakat tidak perlu panik dalam menyikapi kondisi yang ada saat ini. Pasalnya, pemerintah Kota Madiun akan terus memastikan bahwa masyarakat tercukupi dan tidak mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama di masa pandemi sekarang ini. Kiki Desilia, Suara Madiun. Kepedulian PT Indomarko Prismatama pada penanggulangan COVID-19 selengkapnya bersama Mega Kristi RGRFM Tulungagung. PT Indomarko Prismatama Cabang Jombang sebagai wujud kepedulian untuk membantu percepatan penanganan COVID-19 di Tulungagung, menyerahkan bantuan di Pendopo Ngasarum Kusumaning Bongso. Bantuan berupa 1.000 masker, disinfektan 100 liter, beras 5 kg sebanyak 100 kantong, mie instan 100 dos diterima langsung oleh Ketua Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Tulungagung, Dr. Andes Marioto Birewo MM. Selanjutnya, bantuan tersebut akan didistribusikan kepada petugas medis dan masyarakat yang terdampak akibat pandemi COVID-19 di Tulungagung.
Sebagai toko modern berjaringan nasional, Indomaret menunjukkan kepedulian terhadap pandemi COVID-19 dengan memberikan bantuan di setiap wilayah di mana pihaknya menjalankan usahanya. Saya Mega Kristi, 90,1 RKR FM Tulungagung. Akbar Wiana, Radio Blambangan FM Banyuwangi, Palang Merah Amerika menyerahkan bantuan penanganan COVID-19 untuk Banyuwangi. Palang Merah Amerika Serikat, American Red Cross, menyerahkan bantuan untuk mendukung percepatan penanganan COVID-19 di Banyuwangi. Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Ketua Umum Palang Merah Indonesia Banyuwangi, Yusuf Widiatmoko, kepada 2 kelurahan di Banyuwangi pada Selasa 6 Mei 2020. Bantuan tersebut diserahkan kepada 2 kelurahan di Banyuwangi karena merupakan lokasi pilot project kerjasama PMI Banyuwangi dan American Red Cross terkait kesiapsiagaan bencana sejak 2019 lalu. Bantuan senilai Rp160 juta tersebut antara lain berupa 15 unit tandon dan wastafel portable, 4 unit sound system, 4.000 masker, dan 100 buah baju hazmat. Dalam kesempatan itu, Yusuf berpesan agar bantuan ini bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk penanganan COVID-19 di 2 wilayah tersebut. Yusuf juga mengingatkan warga untuk tetap waspada terhadap penyebaran virus COVID-19. Meski hingga saat ini penambahan jumlah pasien terkonfirmasi positif COVID-19 maupun pasien dalam pengawasan di Banyuwangi cukup terkendali, warga diminta tetap mematuhi protokol kesehatan untuk menekan penyebaran virus ini di Banyuwangi. Akbar Wiana, Blambangan FM Banyuwangi melaporkan. Demikian Buletin Jatim untuk edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Lydia Murniati. Sampai jumpa. Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradia, Suara Tuban, Malawapati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Praja Angkasa Trenggalek, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.